Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita mau memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pagi ini kita akan memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Dan biarlah Tuhan, peringatan ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi kami betul menghayati makna kebangkitan buat kehidupan
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus bukan omong kosong, bukan rekayasa, tetapi fakta. Fakta yang nyata yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini, ya, sebab banyak sekali berita-berita bohong yang mengganggu, mengacau, membuat kita kadang-kadang ragu-ragu. Betulkah Tuhan Yesus bangkit? Nah, mari kita akan melihat satu bukti yang tidak bisa dibantah. Lukas 24 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bukti nyata Tuhan Yesus bangkit. Kubur kosong. Banyak cerita bilang murid Tuhan Yesus mencuri mayatnya. Gimana bisa? Kuburnya disegel, dijaga prajurit Romawi bersenjata lengkap. Tidak mungkin. Pasti Tuhan Yesus bangkit dibuktikan dengan kubur yang kosong ini. Nah, selanjutnya pada waktu murid-murid Tuhan Yesus longok lihat mencari mayat Tuhan Yesus, ada malaikat yang datang kepadanya. Lukas 24 ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini bukti lagi yang tidak bisa dibantah. Perkataan malaikat Tuhan yang menegaskan dengan jelas ia telah bangkit. Ya, jadi tidak ada rekayasa di sini, tidak ada penipuan, tetapi inilah fakta yang nyata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apa maknanya, artinya kebangkitan Tuhan Yesus buat kita? Yang jelas, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti dia menang terhadap maut. Menang. Hidup dalam kemenangan. Dan inilah artinya buat kita. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu di dalam hati dan kehidupan kita, berarti kita juga hidup dalam kemenangan. Setiap langkah hidup kita, kita melangkah dalam kemenangan. Setiap jejak kaki kita, itulah jejak kemenangan. Itu maknanya buat kita. Sebab itu, orang Kristen anak Tuhan tidak boleh menjadi orang Kristen anak Tuhan yang kalah. Ya, kalah terhadap segala macam tekanan yang ada di dalam dunia ini, segala gangguan, hambatan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak boleh kalah, sebab Yesus Kristus Tuhan kita sudah menang. Kita juga hidup dalam kemenangan. Puji nama Tuhan. Dan hidup dalam kemenangan itu berarti teguh berdiri, tegak berdiri di dalam kebenaran, tidak goyah sedikit pun, ya,
tidak terpengaruh sedikit pun, tapi teguh berdiri di dalam iman kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita mau jadi seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Dan inilah karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah menang, kita pun akan hidup dalam kemenangan. Sebab itu, kalau kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah, kita mau introspeksi diri kita. Kita mau periksa diri kita. Dan kita mau meyakinkan diri kita bahwa kita bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang. Sebab itu hiduplah sebagai pemenang. Kuat berdiri di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita adalah saksinya bagi kemuliaan Tuhan. Ini makna kebangkitannya dalam hidup kita. Kalau dia tidak bangkit, kita kalah. Tapi karena dia bangkit, kita hidup dalam kemenangan sampai dia datang kembali kali yang kedua menjemput kita pulang. Kita akan bersama dengan dia selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa kebangkitan Tuhan adalah kemenangan. Sebab itu kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang memiliki Engkau Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu di dalam hidup kami, kami juga adalah pemenang-pemenang. Sebab itu Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, jejak kaki kami adalah jejak kemenangan. Langkah hidup kami adalah langkah kemenangan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami terus untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.